Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke sesi 5. Kali ini kita akan bahas tentang continuous passive motion. Ini seperti biasa visi misi, referensi. Nah, apa itu CPM atau continuous passive motion? Itu adalah alat yang digunakan setelah operasi, ya, setelah operasi. Ingat, setelah operasi yang bertujuan menggerakkan sendi secara pasif sesuai dengan ROM yang diinginkan. Jadi biasanya kalau pasien setelah operasi itu takut menggerakkan karena masih trauma pada saat dia operasi, takut jahitan terbuka, takut patah lagi, takut ya macam-macam lah, takut pendarahan. Ya itu. Lalu CPM digunakan agar sendi tidak mengalami kekakuan setelah operasi. Nah, yang dikhawatirkan setelah operasi karena ketakutan itu, akhirnya pasien tidak mau bergerak. Karena ketidak mau bergerakan itu, misalnya karena nyeri, bisa jadi. Akhirnya didiamkan saja, yang ada permasalahan baru, yaitu timbul kekakuan pada sendi. Ya, itu. Misalnya ototnya jadi mengecil, cairannya akan menumpuk karena tidak ada pergerakan, lalu banyak jaringan fibros, ya kan itu akan membuat sendi itu menjadi kaku. Lalu CPM digunakan sampai pasien bisa menggerakkan dengan sendirinya. Ya, nah biasanya ini adanya di rumah sakit. Kalau di klinik jarang, ya. Jadi biasanya pos operasi, setelah operasi 3-5 jam kondisi stabil langsung dipasang CPM. Nah, efek terapeutik dan indikasi ya. Yang pertama adalah joint mobilisasi. Jadi tujuan dari CPM ini adalah mencegah kekakuan pada sendi. Dengan adanya pergerakan pada sendi akan membuat cairan sendi, ya, cairan sendi itu akan bertukar, ya, yang tadinya ada di intraseluler akan keluar ke ekstraseluler, lalu yang ekstraseluler akan masuk lagi ke pembuluh darah, begitu juga yang intrakapsuler akan masuk lagi ke pembuluh darah vena dan limfe digantikan dengan cairan yang baru, ya, sehingga ya. Jika terjadi proses pertukaran cairan, maka jaringan di sekitar sendi itu akan cepat terjadi proses healing atau regenerasi. Ya, selain itu juga dengan adanya pergerakan secara pasif, jaringan kolagen akan lebih elastis. Bayangkan saja kalau pasien setelah operasi seminggu tidak bergerak, itu pasti akan terjadi kekakuan, ya kan? Kolagennya jadi menebal, kaku, ya kan? Akhirnya itu akan jadi permasalahan baru. Lalu CPM digunakan untuk kondisi kasus setelah operasi seperti post operasi total knee replacement, post operasi ACL, meniscus, arthroplasty shoulder dan lain-lain. Nah, ini contoh gambar ya penggunaan CPM pada lutut ya. Jadi gerakannya hanya fleksi ekstensi ya, ekstensi 0 derajat pasti ya, tapi ada juga jadi plus 5 ya. Ada juga fleksi ya minimal kalau kita tahu normal ROM-nya kan 140 ya, minimal ya dia bisa nekuk 90 untuk awal atau 30 dulu sampai dia mampu menekuk secara mandiri 120 sampai 140. Nah, selain joint mobilisasi, fungsi CPM juga sebagai joint nutrition, ya joint nutrition. Yaitu saat CPM digunakan akan terjadi proses pertukaran cairan sinovial. Sebagaimana kita tahu, cairan sinovial di sini berfungsi sebagai nutrisi pada jaringan kolagen, cartilage, dan meniscus. Jadi dia memberikan makanan ke jaringan tersebut.
Ya, itu. Lalu selanjutnya fungsinya yaitu edema reduction, jadi mengurangi bengkak. Ya, jadi saat CPM digunakan akan terjadi pergerakan pada sendi sehingga otot akan berkontraksi secara pasif. Saat ada kontraksi otot, ya, pada saat ada kontraksi otot secara pasif, itu pembuluh darah, vena dan limfatik akan membawa kembali cairan ekstraseluler menuju ke jantung. Itu fungsinya kalau orang bergerak pasti tidak akan bengkak. Ya, itu beda bengkak karena lemak. Ini bengkak karena cairan, ya. Lalu selanjutnya fungsi dari CPM adalah pain reduction, mengurangi nyeri, ya. Akibat terjadi pergerakan pada sendi, ya, dan ada kontraksi otot secara pasif, itu mengaktifkan sistem saraf beta. Ingat, selama ada kontraksi otot, sistem saraf besar A alfa sama A beta itu on. Ya, prinsip TENS kalau kita pelajari di elektrofisika sumber visi 1 bahwa untuk memblok nyeri dengan cara metode gate control itu dengan cara mengaktifkan sistem saraf yang besar, ya, A alfa sama A beta. Dengan cara apa? Kontraksi otot. Jadi pada saat CPM itu bekerja, akan terjadi timbul kontraksi otot secara pasif, maka akan terjadi pemblokan nyeri. Ya, jadi saraf besarnya aktif sehingga nyeri itu bisa terinhibisi atau terblokir. Nah, ini adalah algoritma ya bagaimana CPM terhadap tissue stretching, terhadap intra-articular fluid sehingga dia bisa meningkatkan ROM, mengurangi nyeri dan memberikan nutrisi pada jaringan cartilage, meniscus dan lain-lain ya. Bisa dibaca sendiri bagaimana mekanismenya. Yang terpenting adalah harus paham bagaimana cara sehingga menghasilkan suatu hasil output akhir. Misalnya bagaimana cara CPM kok bisa mengurangi nyeri, ya kan itu. Bagaimana? Nah, ini kalian harus benar-benar baca dan pahami gambar ini. Terima kasih. Itu saja untuk pertemuan kali ini, tidak usah panjang lebar. Bisa dibaca kembali modulnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.